pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita berdoa. Doa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau absen dulu ya. Yang gue panggil bilang hadir. Nadia, Ilya. Oke, hadir semuanya ya. Nah, kita akan masuk ke materi menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, ini akan menampilkan sebuah dongeng, ya. Sebuah dongeng. Nah, baca dulu dengan cepat. Nah, itu. Kisah petani dan anak harimau. Coba dulu dibaca dengan cepat. Ayo, silakan. Kita sudah membaca dongengnya yang berjudul apa? Apa judulnya? Petani. Nah, kisah petani dan anak harimau. Nah, anak harimau itu kenapa? Terjatuh. Nah, coba dulu ceritakan dengan singkat, ya. Ayo silakan dulu. Apa isi ceritanya? Bagaimana ceritanya? Contohnya, ada apa? Siapa di sini? Seorang kakek yang pulang dari sawah. Nah, selanjutnya apa? Ayo coba dulu. Nah, seorang kakek pulang dari ini. Seorang kakek pulang dari sawah, tiba-tiba dia mendengar suara dari lubang. Dia melihat bahwa itu adalah harimau, anak harimau. Lalu dia menetas karena takut, tetapi ia mengambilnya karena kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Lalu dia mengambilnya. Oke, bagus. Nah, cerita singkatnya adalah seorang kakek pulang dari sawah. Nah, di tengah perjalanan dia mendengar suara. Nah, terdengar oleh suara yang didengarnya. Ya kan ada sesuatu dengarnya kan? Nah, dia mencari sumber suaranya dan menemukan di sebuah lubang jebakan. Nah, dia melihat ada tiga anak harimau yang terjebak. Nah, dia sebenarnya ketakutan, tetapi dia memberanikan diri untuk menolong anak harimau tersebut. Nah, setelah dia menolong anak harimau itu, tiba-tiba ada seekor harimau besar atau induknya keluar dari semak belukar. Nah, dia keluar dan melihat, kakek pun gemetar, ya kan? Gemetar, tetapi induk harimau itu memperhatikan apa yang dilakukannya dan melihat anaknya. Dia hanya mengendus-endus dan pergi. Nah, di cerita tersebut apa makna yang kita dapat? Apa makna yang kita dapat? Iya, berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, kalau kita berbuat baik, seperti kakek ini, keberuntungan itu kan, dia tidak dilukai oleh induk harimau, karena harimau itu pasti melihat apa yang dilakukan kakek itu, ya kan? Dia menolong anak harimau, jadi dia cuma melihat apa? Iya, menyentuh kakek tersebut. Paham ya? Nah, maknanya itu adalah cuma satu, yaitu kebaikan. Ya, kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas dengan kebaikan. Nah, dari cerita tersebut apa yang kurang dipahami? Gak ada, sudah paham semuanya? Nah, karena kita cuma melihat cerita. Banyak kisah-kisah cerita, judul-judul lain yang pasti ada maknanya, ada pesan yang disampaikan kepada kita. Walaupun di cerita ini tentang harimau dan petani. Jadi kita bisa mencari setiap ada judul. Seperti di sini ada banyak judul-judul kan. Contohnya dongeng si kancil dan buahnya, sering kan? Dengar kan? Nah, apalagi dongeng kura-kura dan kelinci, ya kan? Nah, baru dongeng singa dan tikus. Banyak, ya kan? Cerita-cerita anak yang mengandung pesan yang bermakna. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat adalah janganlah. Apa kesimpulan yang kita dapat dari cerita ini? Iya, jangan takut berbuat baik, pasti akan dapat kebaikan juga. Jadi sudah paham ya? Ada pendapat yang lain? Tidak ada ya? Nah, harap sudah paham semuanya. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan, coba dulu cari satu judul satu orang berbeda ya. Contohnya kayak si kancil sama si buaya, satu orang, jangan ada yang dua orang gitu ya. Ditulis ceritanya, baru ditulis apa maknanya atau pesannya, pesan dari cerita tersebut. Nah, satu orang aja satu, gak usah banyak. Paham ya? Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Nah, terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya bisa dapat kita lakukan dengan baik. Sekian dan terima kasih.